Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua hari apa ini? Hari Rabu malam waktu Belanda. Gua mau yang ringan lagi, apalagi kalau bukan news update. Kita news update dulu soal Edinson Cavani. Kalau ya dia ini cedera ya, seperti udah dikabarin kemarin kan, cedera tendon. Gua nggak mau bahas itu apa. Nah, ini ada kabar ya dari The Star tentang Paul Pogba. Kabarnya ada kemungkinan kalau eh, salah satu kemungkinan itu adalah Paul Pogba akan dijual di bulan Januari karena eh, ya kan kontrak dia kan habis tahun depan di musim panas. Sementara dia ini penampilannya juga semakin lama semakin menurun, plus sekarang dia ini sedang mengalami cedera yang konon katanya bisa sampai 10 minggu, ya 2,5 bulan. Jadi dalam tanda kutip dia ini dianggap sebagai problem di Manchester United, dan bagaimana cara mengatasi problem itu menurut harian di The Star ini lebih baik dijual di bulan Januari. Ya, kalau gua tanggapin ya berita ini tentunya tidak mudah untuk menjual Paul Pogba di bulan Januari, karena pastinya harga yang diminta juga mungkin tidak setinggi pada saat membeli. Pada situ kan 100 juta lebih ya. Cuman gue pikir beban gaji, siapa yang mau bayar gaji Paul Pogba di tengah musim seperti itu. Lalu bagaimana dia nanti akan adaptasi ke tim baru dan lain-lain. Maka itu gue selalu bilang untuk Paul Pogba, gue perkirakan dia akan lepas gratisan musim panas tahun depan. Ini sudah gue sering ungkit-ungkit terus ya di beberapa video gue sebelumnya terkait Paul Pogba. Berita lainnya, Sevilla takut kalau Manchester United akan men-trigger atau membayar atau menebus transfer clause atau klausa transfer dari Jules Kounde senilai 69 juta pounds. Jadi Jules Kounde ini adalah pemain belakang yang bermain di Sevilla, pemain Prancis. Kenapa? Kenapa ini dari harian AS ya? Karena memang kalau kita lihat kan Manchester United ini punya problem besar sekali di lini belakang. Cara ngelihatnya gampang sih, lihat aja di papan klasemen berapa sekarang kebobolan Manchester United. Seingat gua dari 9 besar di Premier League, Manchester United kebobolan paling banyak. Kalau nggak salah juga jumlah clean sheet-nya tuh sangat-sangat kecil, dan menurut gua kalau keadaannya seperti ini terus nih sangat membahayakan, karena lini belakang itu adalah uh, lini sentral yang harus dipertahankan dulu sebelum memperkuat lini serang kalau menurut gue ya dengan amatiran. Karena ya seperti Sir Alex bilang, kalau ingin menjuarai kompetisi bahkan, atau ya kalau menurut gue sih bagaimana berbicara lebih di sebuah kompetisi, ya memang harus punya lini belakang yang kuat. Dan kali ini Manchester United kondisi saat ini sangat buruk, di mana Harry Maguire ya tampilnya masih belum seperti musim lalu. Masih ya selepas dari Euro itu kan buruk sekali. Luke Shaw pun juga demikian. Rafael Varane cedera. Eric Bailly, kita tahu Eric Bailly itu tampilnya tidak konsisten. Lindelof ternyata masih seperti Lindelof yang maksudnya belum ada development yang sangat berarti dari kapten Swedia ini. Jadi mungkin karena itulah ada kabar ini ya, Jules Kounde. Kita lihat apakah akan terjadi. Oh ya, Jules Kounde ini juga sempat dihubungkan dengan Chelsea di musim panas tahun ini di bursa transfer, tapi tidak terjadi. 69 juta pounds, jadi 70 juta sekian euro itu. Kabar dari Fabrizio Romano, still no contact between United and other managers. Jadi Fabrizio Romano ini memberitakan kalau tidak ada kontak antara Manchester United dan manajer lain ya, kaitannya dengan Ole Gunnar Solskjaer. Jadi tidak ada pembicaraan so far ini untuk mengganti manager. Joel Glazer only one who can change the situation, but still. Jadi Joel Glazer inilah yang dia inilah satu-satunya yang
bisa merubah keadaannya, tentunya dengan masukan dari tim manajemen yang lain dan salah satunya juga John Murtough. Ini menarik, artinya manajemen ini masih sangat percaya kepada seorang Ole Gunnar Solskjaer. Dan kalau kita tarik ya, atau kalau gua tarik di musim-musim dulu ketika Sir Alex pensiun, ketika mau menuju pensiun itu kan calon-calonnya sudah sangat santer sekali. Begitupun juga ketika sebelum Louis van Gaal atau sebelumnya David Moyes selesai, pada saat itu ada Ryan Giggs yang ad interim, tapi pergantiannya tuh kalau menurut gue cenderung cepat. Begitupun juga Jose Mourinho ya, kasakusuknya tuh sudah dari berapa hari atau bahkan berapa minggu sebelumnya tuh sudah santer. Louis van Gaal pun juga demikian. Jadi ya kita nantikan aja nih seperti apa. Kalau gue siapapun manajernya seperti biasa, pastinya gue dukung 100%. AC Milan mempertimbangkan untuk ini dari Calcio Mercatoid, ini mempertimbangkan untuk mengambil Eric Bailly kalau Alessio Romagnoli ini meninggalkan AC Milan. Mudah-mudahan tidak terjadi di bulan Januari karena ya kita ini sedang dalam kondisi sulit sih kalau menurut gue ya. Kalau kita tidak ada pemain baru yang datang, tapi bulan Januari besok ini kita melepas pemain, pastinya akan lebih sulit karena setelah bulan Januari ini kompetisi akan semakin intens, baik itu kompetisi Liga Inggris maupun juga Liga Champions. Jadi gua lebih berharap Manchester United memperkuat skuadnya dibanding dengan melepas pemain. Kalau seandainya melepas pemain ya diharapkan ada pemain yang datang untuk memperkuat. Aurelien Tchouameni ini dikabarkan diminati, pemain Monaco ini diminati oleh Manchester United yang berposisi sebagai gelandang ya, kalau tidak salah ini ya gelandang, pemain Prancis. Diperkirakan harganya antara 45 sampai 50 juta euro. Wah, ini menarik karena kalau tadi disambung berita sebelumnya, Jules Kounde, sekarang Aurelien Tchouameni. Jadi kalau gua ngelihat back tengah, defensive midfielder tengah, tinggal satu lagi nih, back kanan. Jadi sebenarnya Manchester United kalau mau memperkuat pemain itu, atau yang sekarang ini yang diperlukan, ada tiga posisi. Kalau menurut gue ini sangat penting, bahkan sangat krusial. Sekarang tinggal bagaimana manajemen ini masih punya amunisi nggak untuk menambah kekuatan. Karena begini, kalau seandainya dia memang memutuskan untuk backup tim kepelatihan sekarang, kalau menurut gue sih akan lebih bijak lagi kalau memang ya diperkuat juga timnya sesuai dengan keadaan. Karena kan selepas berapa nih pertandingan, 11 pertandingan atau 10 pertandingan ini kan terlihat sisi-sisi mana saja yang harus ditambal. Mungkin ada lu yang berpikiran yang bener aja, Ole Gunnar kerja gak bener kok minta lagi. Gue tidak setuju dengan pendapat seperti itu. Lu bilang kerja tidak benar dari mana? Again, pemain mengimplementasikan taktik strategi di lapangan, itu kan baru kita bisa melihat bagaimana sistem itu berlangsung yang tadinya direncanakan atau tidak. Bukan tidak mungkin, sistemnya itu ada, tapi pemainnya pengimplementasiannya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Sangat bisa sekali. Jadi menurut gue judgement atau penilaian yang terlalu drastis itu sebaiknya dicerna dulu. Kalau gue sih seperti itu. Artinya begini, yaitu tadi, tidak punya taktik, tidak punya strategi. Well, kalau gue sih tidak langsung seperti itu ya. Gue coba berusaha berpikir agak sedikit lebih panjang sedikit pikirannya. Jadi tidak pendek pikirannya kalau gue ya. Langsung aja ke berita lain. Frank Kessie lagi nih, gelandang defensive midfielder. Karena akan free agent atau bisa ditransfer dengan bebas musim panas tahun depan karena kontraknya berakhir di AC Milan dan tidak ada tanda-tanda untuk memperpanjang kontrak. Jadi bisa gratisan. Dikabarkan Manchester United berminat ya. Cuman kalau harus menunggu musim panas tahun depan agak kurang cepat. Kalau menurut gue kenapa nggak, kalau memang ada budget ya, kenapa tidak berusaha untuk ditebus bulan Januari ini.
toh harganya pastinya kan turun. Ya memang kalau gratisan sih pastinya, cuman menurut gua urgensinya itu kan lebih lebih cepat lebih baik ya. Melihat keadaan lini tengah Manchester United saat ini. Eh Kabar tentang ya cederanya Paul Pogba kemarin gua udah bahas. Ini berandai-andai kalau Ten Hag datang akan memperkuat lini tengah, ya belum tentu juga karena gua sudah sebutkan alasannya kenapa Erik Ten Hag itu. Ya ini dia nih, dengan ada artikel sedikit yang kalau gua simpulkan aja ya. Jadi dengan absennya Paul Pogba ini bisa jadi peluang bagi seorang Donny van de Beek. Gua setuju sih. Karena again di bulan November ini udah masuk bulan November ya, nanti setelah international break sampai dengan tahun baru itu jadwal cukup ketat, cukup padat, dan menurut gua rotasi harus dilakukan. Donny van de Beek bisa jadi solusinya. Kalau seandainya betul Donny van de Beek ini ada di rencana oleh Gunnar Solskjaer. Kalau tidak, ya besar kemungkinan dia akan lepas ya. Ada kabar dari West Ham kalau West Ham ini sepertinya akan susah untuk melepas seorang Declan Rice. Bahkan ini Metro mengabarkan harga 100 juta pun juga akan ditolak oleh West Ham. Wow, 100 juta Declan Rice dilepas. Dan menurut gue sih kalau memang Manchester United ingin mengambil Declan Rice tapi harganya 100 juta, menurut gue lebih baik tidak usah diambil karena itu terlalu mahal ya. Ada kabar soal ini, ada 3 pemain yang out of contract. Jadi ya kemungkinan ini akan out of contract, artinya itu tadi bisa lepas gratisan di musim panas tahun depan, sehingga di bulan Januari ini kalau Manchester United mau membeli pemain-pemain ini bisa dibeli dengan harga yang lebih murah. Nomor 1 adalah Marcelo Brozovic, ya, sekarang bermain di Inter Milan, posisinya gelandang. Lalu ada Franck Kessié yang gue udah bahas tadi itu, dan ada Denis Zakaria, ini bermain di Borussia Mönchengladbach dari Jerman. Wah, ini patut dinantikan, menarik dinantikan siapa yang akan datang. Nah, feeling gua bulan Januari nanti ini akan ada, feeling gua nih dengan amatiran ya, akan ada yang datang di kubu Manchester United. Tapi again, ini cuman perkiraan gua dengan amatiran aja ya. Berita lainnya, ada berita yang menarik tentang apa nih? Tentang langsung aja nih mungkin berita terakhir yang akan gue bahas, yaitu adalah masih ada 2 lagi ya, yaitu satu adalah Marcus Rashford yang memberikan pesan kepada fans Manchester United. Kalau gue artikan ya, tim Manchester United adalah tim Manchester United. Kita bermain untuk lambang dan juga klub. Sesuatu yang saya sudah mimpikan ketika saya masih kecil. Dan untuk pemain yang kita ambil, mereka melihat Manchester United ini sebuah klub yang sangat besar, dan mereka ingin memberikan segalanya untuk badge, untuk lambang di dada. Dan ini tetap sama walaupun kalian supporter ini memberikan dukungan ataupun juga kritikan, kurang lebih demikitu. Saya tahu sekarang kita di keadaan yang sulit, tapi ambisi dan hasrat tidak pernah berubah. Ya, ini kalimat yang cukup bagus sih menurut gue. Cuman again, gue dengan amatiran selaku fans sudah cukup kenyang dengan kalimat-kalimat seperti ini dari beberapa pemain. Yang gua butuh adalah pembuktian di atas lapangan, tampil Spartan, tampil dengan semangat yang tinggi. Nah, ini dia nih, berita terakhir adalah ternyata lini belakang Manchester United ini dinilai lini belakang untuk tim yang berjuang di zona degradasi. Gua setuju untuk tim yang memang melihat persaingan juara Liga Inggris, rekor gol kebobolan kita ini sudah terlalu banyak dan memang harus diperbaiki.
Salah satunya menurut gue dengan keadaan yang sekarang ini ya, Harry Maguire yang tidak kunjung menemukan performanya kembali, cederanya Rafael Varane dan lain-lain termasuk juga Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka juga yang tidak ciami atau oke musim lalu. Jadi menurut gua sepertinya penambahan pemain di lini belakang ini bisa jadi solusi. Cuman ya kita lihat bagaimana tim kepelatihan dan juga manajemen melalui ini semua. Kita lihat nanti bagaimana pergerakannya di bulan Januari. Thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.